Mendapatkan pendidikan yang layak merupakan hak seluruh penduduk Indonesia yang tertuang dalam undang-undang. Demikian halnya anak-anak SD di Dusun Butu Batu, Desa Karyango yang berada di Kecamatan Lembang, Pinrang. Pendidikan yang layak dan akses jalan yang katanya lumayan membahayakan bagi anak-anak seumuran mereka membuat saya penasaran untuk datang ke Desa Karyango, melihat langsung seperti apa kondisinya. Menuju Desa Karyango dari ibu kota Kabupaten Pinrang, rupanya masih membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Jalan yang menanjak dan kondisi jalan yang hampir seluruhnya mengalami kerusakan membuat saya sedikit lambat. Meski demikian, keindahan alam sekitar seolah menjadi obat penawar. Ditambah lagi harus melewati PLTA Bakaru yang menjadi sumber pusat aliran listrik di wilayah Sulawesi Selatan. Dengan areal sungai yang luas dan dikelilingi pegunungan serta air terjun yang menjulang tinggi yang dapat ditemui hampir di setiap sudut pegunungan yang dilewati menuju desa ini. Beruntung setibanya di lokasi, kami dijemput oleh salah seorang warga desa. Rupanya jalan menuju Desa Karyango sempit dan terjal, serta menanjak. Jika dilihat dari lokasinya, Desa Karyango bisa dikatakan puncak gunung yang dihuni oleh warga di sana. Baru masuk saja, kondisi jalan menuju Desa Karyango sudah menguji adrenalin saya. Salah satunya jembatan gantung ini. Belum lagi terdapat jalan rusak akibat longsor beberapa hari sebelumnya, sehingga kendaraan roda 2 yang saya tumpangi harus berhati-hati untuk lewat di sini. Setelah melalui perjalanan panjang dan berliku, tibalah saya di SD Induk 150 Pinrang di Desa Karyango. Sayangnya pas saya tiba anak-anak sekolah sudah pada pulang nih. Beruntung saya bertemu salah seorang guru dan kepala sekolah SD Negeri 150 Pinrang yang sudah menunggu sejak tadi. Jadi, langsung saja saya ajak menuju ke rumah para siswa di Dusun Butu Batu. Saat ini saya sudah sampai di Desa Karyango dan sekarang kita menuju ke Dusun Butu Batu, tempat anak-anak sekolah ini yang harus berjalan kaki sejauh 4 km menuju sekolah induk. Nah, jalanan yang saya tempuh ini merupakan jalan-jalan setapak sih. Lebarnya kurang lebih 1 meter seperti ini ya, dan ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Dan untuk menuju ke jalan ini untungnya karena di sekitar kiri dan kanan adalah perkebunan, jadi jalan ini diperbaiki menjadi jalan perkebunan sehingga bisa dilalui. Namun meski demikian, karena pendakian saya juga agak sedikit capek sih ya, baru beberapa meter saja saya sudah merasa capek. Bagaimana dengan anak-anak ini yang setiap hari, khususnya mereka kelas 4, 5, 6 sampai hari ini masih harus jalan kaki menuju ke sekolah induk. Kita lanjutkan dulu perjalanan kita ya. Wow, ternyata masih ada jembatan gantung yang harus dilalui menuju Dusun Butu Batu. Namun jembatan yang satu ini nampak mulai mengalami kerusakan. Jika terus-menerus digunakan, bisa bahaya nih bagi warga setempat. Sampai di lokasi, saya sangat beruntung bisa menemui beberapa anak SD dan warga sekitar beserta kepala Dusun Butu Batu. Siapa nama tadi? Faizal. Faisal. Putra Faizal. Putra Faizal. Kelas berapa, Ki? 3. Kelas 3. Pernah pergi di sekolah di bawah? Pernah. Pernah. Pakai apa Ki turun di sekolah? Jalan kaki. Sama siapa Ki biasa kalau jalan kaki ke bawah deh? Sama siapa Ki biasa? Siapa teman tak? Siapa ditemani? Siapa namanya teman tak biasa? Banyak. Faril. Banyak orang Ki? Banyak. Banyak orang. Banyak. Itu tuh yang di belakang teman tak juga? Iya. Sekilas cerita bersama Faisal, salah satu murid SD di Dusun Butu Batu. Ia mengakui jika biasanya harus berjalan kaki bersama teman-teman lainnya setiap pergi dan pulang sekolah. Hal ini juga diakui Kepala Dusun Butu Batu, Aris. Ia mengaku merasa iba dengan anak-anak di dusun tersebut yang harus berjalan kaki sejauh 4 km setiap hari. Selama ini sudah 7 tahun sekolah tidak pernah ditempati untuk mengajar. Jadi saya mengharap sama pemerintah untuk ya mengaktifkan kembali seperti dulu
karena kasihan anak-anak bolak-balik di sini. Satu hari full mulai pagi sampai sore, kasihan. Nah, begitu. Harus jalan kaki Pak ya? Harus jalan kaki terus. Ke sekolah ini. Jadi itu memang termasuk anak Pak? Ya, termasuk anak saya. Apa? Itu Berapa siswa di sini? 46. Ya, 46. 1 sampai 6. Jadi tiap hari mereka Tiap hari. Kalau pergi sekolah sama-sama? Sama-sama semua. Rame-rame. Rame-rame. Kalau kita sendiri anak kelas berapa Pak? Kelas 2 Kelas 2. sampai kelas 5. Ada sudah tamat di SD sini. Jalan kaki terus. Kenapa tidak bisa naik kendaraan begitu Pak? Tidak bisa naik kendaraan karena ke jalannya ya susah. Jadi harus memang jalan kaki. Harus jalan kaki. Biasanya mereka dari rumah jam berapa Pak berangkat? Di rumah mulai pagi jam 6 Jam 6 keluar. sampai di sana jam 8 mungkin. Nah, kalau kembali karena jalan mendaki terus, kadang-kadang sampai sore sampai sini. Sore sampai sini. Tapi apa kalau dilihat jalurnya itu kan Pak, maksudnya tidak khawatir kayak begitu? Khawatir. Itu kalau ada yang tidak sampai semacam jam 3, kita mesti pergi cari lagi. Apa yang diakui Aris tentu terasa miris. Di tengah pesatnya teknologi saat ini, banyak daerah lain yang sudah menikmati segala kecanggihan teknologi tanpa batasan. Namun di sisi lain, masyarakat Desa Karyango justru tidak merasakan hal itu. Sementara itu, Kepala SD Negeri 150 Pinrang, Suwardi, menuturkan, dari jumlah keseluruhan siswa SD di Dusun Butuh Batu yang berjumlah 46 siswa, mereka harus berjalan kaki setiap harinya. Sebelum kelas jauh yang ada di dusun tersebut dibuka kembali. Tapi sekarang kan sudah berjalan kelas jauh. Itu total berapa orang Pak yang anak-anak yang di Dusun Butuh Batu itu? 46 orang. 46 orang? Iya. Itu berapa orang yang kelas 6 yang sudah mau tamat Pak? Kelas 6-nya, iya 7 orang kelas 6, 8 barangkali kelas 5, kelas 4 10, kelas 3 7 orang, kelas 2 6 orang, kelas 1 5. Apa kendalanya itu Pak kemarin sampai mereka harus sekolah ke sekolah induk? Tenaga pendidik, tidak ada kekurangan tenaga pendidik. Karena yang kita pakai adalah honor. Nah itu honor kan artinya tidak tiap hari datang, karena dia dimaklumi juga. Kalau honor tidak bisa juga dipaksakan. Kalau ruang kelasnya bagaimana Pak? Ruang kelasnya juga artinya rusak juga kurang memadai. Tapi untuk saat ini sudah mulai dibangun, sudah ada menunya di situ, sudah ada bahannya. Ya, mau direhab. Apa yang rusak kemarin Pak? Lantainya, papan tulisnya juga tidak ada, dindingnya. Tapi sekarang saya sudah belikan papan tulis. Pak Suwardi kemudian mengajak saya melihat langsung kondisi kelas jauh yang berada di Dusun Butuh Batu, terdiri dari 2 ruangan kelas yang saat ini sudah digunakan untuk murid kelas 1, 2, dan 3. Melihat kondisinya mengalami kerusakan di bagian atap hingga lantai, wajar saja jika kelas ini tidak layak untuk digunakan. Untungnya pemerintah daerah mulai melirik kelas jauh di dusun ini untuk segera diperbaiki agar dapat digunakan puluhan siswa yang ada di sini. Dengan demikian mereka tidak perlu lagi berjalan kaki sejauh 4 km dengan kondisi jalan yang terjal. Ditambah lagi harus melewati jembatan gantung yang juga sudah mulai rapuh. Lalu seperti apa proses belajar yang sudah mulai berjalan di kelas jauh ini? Salah satu guru SD Negeri 150 Pinrang, Sardi, menceritakan pengalamannya mengajar di kelas jauh. Ini semenjak dibuka kelas jauhnya sudah pernah mengajar di atas Pak ya? Kan baru berjalan 2 minggu ini. Baru dapat giliran saya hari ini. Hari ini. Ya. Tadi yang diajar kelas berapa Pak? Kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 1 sama kelas 3? Kelas 1, 2, dan 3. Oh sekaligus? Iya. Jadi dalam satu ruangan atau bagaimana itu Pak? Kelas 1, 2 gabung, kelas 3 pisah. Jadi sistemnya kelas 1, 2 dulu? Ya, 1, 2. Jam berapa sampai jam berapa? 1 tadi jam, kan masuk jam 8. Ya. Jam 8 sampai jam 10 kelas 1. Kelas 1 dan 2 saya gabung dalam. Kemudian selanjutnya kelas 2, kelas 3. Berarti jam 10? Iya. Sampai jam berapa itu Pak? Sampai 12. Sampai jam 12? Iya.
Kalau yang kelas 3 berapa orang tadi itu Pak yang diajar? Kelas 3 tadi yang datang 6 orang. 6 orang. Iya. Memang jumlahnya 6 orang. Ada 2 orang dah hadir. 2 orang dah hadir. Iya, Kalau berhubung yang kelas karena sakit. kalau kelas 1 2? Kelas 1 2 orang juga dah hadir. Yang hadir itu 5 orang. 5 orang tadi yang diajar. Iya. Pak, boleh cerita sedikit tadi satu hari mengajar anak-anak di kelas jauh bagaimana Pak? Sama saja dengan di sini di sekolah induk. Ya, sama saja. Tapi Sama. kalau mereka kendalanya apa Pak? Kendala mereka cuma saya lihat mereka itu fasilitas mengajar mereka, fasilitas belajar mereka itu masih kurang. Seperti? Iya. Seperti bangku, kemudian lantai. Saya kira masih perlu diperbaiki itu supaya lebih nyaman anak-anak untuk belajar. Jadi tadi ada yang duduk bangku satu bangku 2 orang atau bagaimana Pak? Enggak juga. Enggak. Tapi kalau kayak tadi pengalaman Bapak ngajar di kampung sini bagaimana Pak? Gampang susah ngajar anak-anak di sini? Ya, pengalamannya sih tadi artinya luar biasa sebenarnya. Karena mereka masih sangat kurang cara belajar mereka itu masih sangat rendah. Masih perlu cara belajar membaca. Sekira masih sangat perlu diperbaiki. Kasih tugas untuk kelas 2. Coba ada yang bisa naik ke atas untuk tampil ke depan untuk mengerjakan tugas kemarin. Siapa? Siapa berani angkat tangan? Coba. Siapa? Angkat tangannya. Pendidikan yang layak merupakan hak setiap anak bangsa Indonesia, layak dalam hal pelajaran, fasilitas pendidikan, serta fasilitas penunjang lainnya yang seharusnya mereka dapatkan. Karena dimanapun mereka berada, mereka adalah anak-anak generasi penerus bangsa. Siapa tahu ada di antara anak-anak desa Karyango ini yang akan menjadi the next Habibie dari Sulawesi Selatan.